Bosman, bagaimana mengangkat olahraga Indonesia untuk bisa menjadi berprestasi kelas dunia? Ini adalah sebuah kalimat pembuka ketika kami berempat berjumpa di airport minggu kemarin. Saya menuju Solo, mereka bertiga mantan atlet nasional yang sering mengibarkan bendera merah putih di kejuaraan internasional di era waktu muda mereka dulu, yang saat ini menjadi pengurus cabang olahraga yang membesarkan mereka. Mereka menuju ke Medan akan mengikuti sebuah kejuaraan. Keluhan mereka adalah banyak riak kecil dari gelombang besar bahwa olahraga adalah cabang yang tidak diperhatikan selama 20 tahun ini, selama masa reformasi. Puncaknya dalam 8 tahun terakhir ini makin sedikit prestasinya. Tidak heran tidak ada prestasi dunia yang banyak, dan tidak heran tidak memfokuskan prestasi olahraga sebagai kampanye pengenalan olahraga sebagai nation pride bangsa, sebagai ambasador negara, sebagai pemersatu bangsa. Olahraga tidak difokuskan sama sekali. Mungkin karena pejabat tidak pernah ikut Lemhanas, gak ngerti banyak tentang varian bela negara itu, yang salah satunya adalah olahraga. Bayangkan, pengurus itu sampai harus mengeluarkan uang dari kantong mereka sendiri demi cabang olahraganya tetap berjalan. Sungguh, seberapa sih uang mantan atlet itu? Berat mereka lakukan hal ini. Mereka melakukan hanya karena cinta dunia sport yang melahirkan jiwa sportivitas, fairness, dan fair play. Olahraga itu meningkatkan endorfin, menciptakan kemampuan teamwork, komunikasi, dan pastinya bikin sehat. Jadi bagaimana supaya dananya cukup dan sering-sering ada kompetisi lokal yang bisa menjadi prestasi dunia dengan tujuan mengibarkan bendera merah putih di setiap laga di dunia? Maka Bosman pun bertanya, anggaran negara ada apa enggak? Dijawab oleh mantan atlet judo yang penuh dengan prestasi. Mas, bayangkan hanya 16 cabang olahraga yang saat ini mendapatkan dana negara, itu pun tidak cukup karena lebih banyak untuk administratif, bukan untuk sarana kegiatan pelatihan. Jadi bagaimana bisa mengirim atletnya kompetisi di luar negeri? Lokal aja kurang kejuaraannya. Komen Bosman berikutnya adalah, banyak ketua cabang olahraga itu para pejabat yang cari panggung ya, untuk ujung-ujungnya berpolitik atau kekuasaan, bukan? Mereka tergelak tertawa. Yang dilanjutkan, mungkin benar gitu. Bukan untuk prestasi olahraga, juga waktu mereka sedikit sekali karena mereka orang sibuk. Jadi pastinya dana kurang buat atlet dan kompetisi, serta sarana dan prasarana serba kurang. Ada 50 lebih cabang olahraga yang tidak masuk mata anggaran pemerintah. Cabang-cabang olahraga ini selalu tumbuh dan minat atlet dunia pun bertumbuh. Kita di Indonesia sama sekali tidak pernah mikirin apa yang terjadi di dunia olahraga internasional dan olahraga prestasi baru lainnya. Padahal di mata seorang pemimpin, jika telah ikut Lemhanas atau memiliki pemahaman bela negara, olahraga adalah salah satu cara untuk membuat negara lain hormat pada kita, yaitu menghargai atlet-atlet yang berkompetisi untuk menaikkan bendera dan menyanyikan national anthem suatu negara. Semua itu harus didesain dengan benar oleh negara, oleh pemerintah, dirancang, dibuat roadmap-nya mulai dari bibit muda di bawah 10 tahun, terus dibina hingga usia kompetisi dan berprestasi. Kalau dalam sejarah kita mencontoh banyak negara, misalnya saja Hitler ketika Nazi berkuasa melakukan kampanye Jerman melalui olahraga. Kemudian Jepang ketika kalah Perang Dunia Kedua. Puncaknya prestasi dunia Jepang di tahun 1964 adalah di Olimpiade Tokyo. Hanya 19 tahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Jepang menjadi kuat ekonominya yang membuktikan dengan olahraga dan menyelenggarakan Olimpiade. Lalu Olimpiade Beijing 2008 adalah sebuah momen yang tidak bisa dilupakan oleh dunia. Dunia terbelalak oleh kemajuan Tiongkok yang dipamerkan dengan acara dunia dan prestasi dunia di Olimpiade. Indonesia pernah denger nggak punya rencana besar, misalnya sepak bola akan masuk Piala Dunia 2026 misalnya? Kalau niatnya begitu, dibuat program jangka panjang sejak 10 tahun yang lalu seharusnya. Demikian cerita panjang dari mantan atlet pingpong nasional peraih banyak medali emas internasional. Ya sudah, nanti Newman aja yang buat rencana Indonesia masuk Piala Dunia 2030 dan 2038. Indonesia menjadi tuan rumah World Cup. Demikian komen iseng Bosman yang dilanjutkan dengan pertanyaan mereka. Jadi Bosman, bagaimana cara membuat kita ada dana untuk olahraga dan membuat kita lebih prestasi? Kalau Numa ini ya, gaya bener ya Bosman ini. Urusan kompetisi dan pengembangan atlet kalian lebih jago. Kalau dana, boleh nggak kita pakai toto atau lotre? Kalian alergi nggak dengan cara itu? Begini saya jelaskan. Spot loteri ini adalah memberi hadiah kepada mereka yang menyumbang. Contoh, harga satu tiket loteri adalah Rp1.000. Maka setiap pembelian Rp1.000 mereka mendapatkan kupon yang bisa digosok. Nanti keluar informasi, ada kata terima kasih, artinya kalian menjadi bagian dari penyumbang olahraga nasional. Lalu ada yang dapat hadiah langsung tunai Rp100.000, maka akan diberikan tunai Rp100.000 kepada Anda. Ada Rp50.000, Rp100.000, Rp200.000, Rp500.000 yang semua dibayar di tempat ketika mendapatkan angka yang keluar dari kertas lotre tersebut. Kemudian ada hadiah
hadiah yang paling diincar semua orang adalah dipanggil di Big Wheel. Kalau sudah ke sana, bisa bawa pulang uang hingga 100 juta rupiah. Pemutaran Big Wheel ini 3 bulan sekali. Live nasional didapat untuk 1.000 orang calon pemain Big Wheel. Bagaimana menjalankannya? Di mana menjual lotre ini? Gunakan jaringan toko retail Indo dan Alfa misalnya. Kalau seseorang belanja 18.000 rupiah, tawarkan kembaliannya yang 2.000, mau dibeli 2 tiket lotre nggak? Kalau iya, belikan 2 lembar lotre, siapa tahu mereka beruntung mendapatkan hadiah tunai langsung atau masuk ke Big Wheel. Cara mengaturnya adalah seperti dunia betting. Semua harus didesain bahwa setiap akumulasi uang masuk, maka yang 30% adalah untuk hadiah para pemenang, yang 5% adalah fee pengelola, yang 10% adalah untuk pajak, untuk negara, yang 50% adalah untuk atlet dan pembina, di mana uang yang dihasilkan itu langsung didistribusikan ke pengurus cabang olahraga non dibiayai APBN. Dibagi rata saja, misalnya langsung dibagi ke 50 cabang olahraga setiap bulannya, alias satu cabang olahraga dapat 1% dari omset lotre tersebut. Lembaga yang kelola ini adalah lembaga swasta independen yang diaudit bulanan dan terbuka secara publik. Lalu, apa komentar mereka ketika mendengar usulan ini? Ayo Bosman, kapan? Hajar! Saya dalam hati komen, kok Bosman ini tabrakan terus ya sama regulator dan pejabat ya? Power bank rumah ribut sama PLN dan oligar batubara. Bus listrik pasti ribut sama Departemen Perhubungan. Keinget mobil listrik yang nggak lulus tes emisi. Ini lagi, lotre untuk olahraga. Apa dikasih izinnya? Bosman ini nggak boleh berprestasi kali ya? Atau memang disuruh nggonggongin pejabat yang lupa rakyat? Wes, nasib. Semangat aja pokoknya.